Pernahkah Anda merasa kecewa setelah membantu seseorang? Mungkin Anda sudah memberikan seluruh hati, tenaga, bahkan finansial, namun pertolongan Anda justru disalahgunakan atau bahkan menjerumuskan Anda ke dalam masalah yang lebih besar. Fenomena ini bukanlah hal baru, dan dalam ajaran Islam terdapat panduan bijak yang mengatur kapan dan kepada siapa kita harus memberikan bantuan. Agama kita tidak pernah mengajarkan untuk menjadi pelit atau tidak peduli. Tetapi Islam sangat menekankan prinsip bahwa kebaikan yang kita lakukan haruslah bermanfaat dan tidak menjadi alat untuk menyuburkan keburukan atau kemaksiatan. Rasulullah Muhammad SAW sendiri mencontohkan bagaimana beliau bersikap tegas terhadap tipe-tipe orang tertentu yang hanya membawa kerugian bagi diri sendiri dan masyarakat. Kebijaksanaan ini menjadi penting agar setiap amal baik yang kita niatkan dengan tulus tidak berakhir sia-sia, melainkan bernilai pahala dan memberikan dampak positif yang sesungguhnya. Dalam video kali ini kita akan membahas secara mendalam, bersumber dari ajaran Islam, mengenai 6 tipe orang yang diperingatkan untuk tidak kita bantu, bukan karena kebencian, melainkan sebagai bentuk pencegahan, penjagaan diri, dan upaya untuk memastikan bahwa niat tulus kita tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan syariat dan moral. Mari kita telaah bersama peringatan Allah ini agar kebaikan yang kita sebarkan selalu terjaga kualitasnya dan bermanfaat sesuai dengan tuntunan Islam, menjauhkan kita dari penyesalan dan kerugian di dunia maupun di akhirat. Pemahaman ini penting untuk menyeimbangkan antara kedermawanan dan kebijaksanaan. Tipe orang pertama yang diperingatkan untuk tidak dibantu secara membabi buta adalah mereka yang konsisten dalam melakukan dosa dan kemaksiatan, dan bahkan memanfaatkan bantuan yang kita berikan untuk melanjutkan perbuatan buruk mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, namun melarang kita untuk tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Ini menjadi panduan fundamental bagi kita. Tentu, Islam tetap mengajarkan kita untuk mengajak para pendosa kepada kebaikan, menasehati mereka dengan cara yang bijaksana, dan mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah. Akan tetapi, jika mereka tetap tenggelam dalam keburukan, dan bahkan secara terang-terangan meminta atau memaksa kita untuk mendukung kejahatan mereka, misalnya dengan memberikan pinjaman uang yang jelas akan digunakan untuk membeli minuman keras atau menyediakan tempat untuk berbuat maksiat, maka sebaiknya kita menjauh dan tidak terlibat sedikit pun. Memberikan dukungan meskipun dalam bentuk kecil sama saja dengan menjadi mitra dalam kemaksiatan tersebut. Kewajiban kita adalah menghentikan kemungkaran sejauh kemampuan, bukan malah memfasilitasinya. Oleh karena itu, kita harus berani menolak permintaan bantuan yang jelas-jelas akan berujung pada dosa. Dengan menolak, kita bukan hanya menjaga diri dari terjerumus dalam dosa, tetapi juga mengirimkan pesan tegas bahwa kebaikan yang kita miliki tidak dapat digunakan untuk melawan perintah Allah. Mari kita tingkatkan pemahaman agama kita dan berhati-hati dalam memberikan bantuan. Sebelum kita melanjutkan ke tipe orang berikutnya, saya ingin mengajak Anda untuk menonton dan mendukung channel ini. Jika Anda menemukan pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel AHRS Pandangan Hidup, nyalakan lonceng notifikasi, dan berikan komentar Anda di bawah agar channel ini terus berkembang. Tipe orang kedua yang patut kita pertimbangkan untuk tidak dibantu adalah orang yang malas dan tidak berusaha untuk mengubah nasibnya sendiri, meskipun ia memiliki kemampuan fisik dan mental untuk bekerja. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kerja keras, ikhtiar, dan kemandirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji tangan yang bekerja keras sebagai tangan yang dicintai Allah. Dalam sebuah riwayat, dikisahkan ada seorang laki-laki Ansyar yang meminta-minta kepada Nabi. Alih-alih memberinya uang, Nabi justru menyuruhnya menjual barang yang ia miliki, dan dengan uang hasil penjualan itu, Nabi membelikan kapak dan tali, lalu memerintahkannya pergi ke gunung mencari kayu bakar dan menjualnya. Ini adalah contoh nyata pendidikan kemandirian. Ketika kita terus-menerus memberikan bantuan finansial atau materi kepada orang yang malas, kita sebenarnya sedang melanggengkan kemalasannya dan merampas kesempatan baginya untuk belajar bertanggung jawab dan merasakan nikmatnya hasil kerja keras. Mereka menjadi ketergantungan dan merasa berhak atas rezeki orang lain tanpa harus berusaha.
Bantuan kita yang tulus justru bisa merusak mentalitas dan harga diri mereka dalam jangka panjang. Prinsip membantu dalam Islam adalah untuk memberdayakan, bukan memanjakan. Jika seseorang benar-benar lumpuh atau memiliki keterbatasan fisik, itu adalah kewajiban sosial dan agama kita untuk membantunya. Namun, jika ia mampu bekerja dan memilih untuk meminta-minta atau hidup dari belas kasihan, kita sebaiknya mengarahkan bantuan kita pada upaya untuk mendorongnya bekerja, seperti memberikan modal usaha kecil atau mencarikan pekerjaan, bukan sekedar memberikan uang tunai. Dengan cara ini, kita menerapkan ajaran Islam untuk membangun masyarakat yang produktif dan mandiri, bukan masyarakat yang hidup dalam kemalasan dan ketergantungan, karena hal tersebut merusak tatanan sosial dan ekonomi umat. Tipe ketiga yang seharusnya membuat kita berhati-hati adalah orang yang mengingkari kebaikan atau kufur nikmat, yaitu mereka yang meremehkan, melupakan, atau bahkan menyalahgunakan kebaikan dan pertolongan yang telah diberikan kepada mereka. Prinsip syukur sangat ditekankan dalam Islam. Kita dianjurkan untuk berterima kasih kepada Allah dan juga kepada manusia yang telah berbuat baik. Namun, ada orang-orang yang justru membalas kebaikan dengan keburukan, atau setidaknya dengan sikap tidak menghargai. Mereka mengambil bantuan dengan mudah, tanpa mengucapkan terima kasih yang tulus atau berpura-pura lupa siapa yang telah menolong mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepada mereka. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. An-Nisa ayat 36 dan 37. Orang-orang yang kufur nikmat seringkali hanya datang saat butuh pertolongan. Tetapi setelah mendapatkan apa yang diinginkan, mereka menghilang dan tidak peduli lagi dengan orang yang telah membantu mereka. Lebih parah lagi, ada yang justru menikam dari belakang, menyebarkan keburukan, atau mengambil keuntungan dari kebaikan kita dengan cara yang tidak jujur. Contohnya adalah seorang sahabat yang kita bantu secara finansial. Ketika kita sendiri sedang kesulitan, lalu ia menghilang setelah sukses. Atau rekan bisnis yang kita bantu membangun usaha dari nol. Tetapi ketika berhasil, mereka malah menjauh dan tidak mau mengingat jasa kita sedikit pun. Membantu orang seperti ini hanya akan membuahkan rasa kecewa, sakit hati, dan membuat kita ragu untuk berbuat baik lagi di masa depan. Kebaikan harus diberikan kepada orang yang pantas dan menghargainya. Tipe keempat adalah orang yang tidak pernah merasa cukup dan memiliki sifat tamak, yang dalam Islam dikenal sebagai sifat tamak. Mereka adalah orang-orang yang meskipun sudah diberi banyak bantuan, tetap merasa kurang dan terus-menerus meminta, seolah-olah memanfaatkan kebaikan orang lain sebagai hak mereka. Sifat tamak ini berlawanan dengan sifat qanaah, yaitu rasa cukup dan bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah. Orang yang tamak seringkali tidak memiliki rasa malu. Dan bantuan yang kita berikan seolah-olah tenggelam dalam lautan ketidakpuasan mereka. Membantu mereka hanya akan memelihara sifat buruk ini. Kondisi finansial mereka mungkin tidak dalam kondisi darurat, tetapi mereka selalu merasa kurang, meskipun sudah diberi banyak bantuan. Mereka memanfaatkan kebaikan kita untuk memenuhi hasrat dan ambisi pribadi yang tidak terbatas. Orang seperti ini bisa membuat kita merasa kelelahan, dan secara finansial dapat menguras sumber daya kita tanpa memberikan manfaat jangka panjang. Pemberian kepada mereka tidak pernah membuat mereka puas atau berubah, melainkan hanya mendorong mereka untuk meminta lebih banyak lagi di waktu yang akan datang. Jika kita terus membantu mereka yang tamak, kita berisiko menjadi sasaran eksploitasi yang tiada henti. Islam mengajarkan kita untuk memberikan bantuan dengan bijak, dan salah satu tujuannya adalah untuk membantu seseorang menjadi lebih baik dan mandiri, bukan untuk menjadi wadah penampung bagi ketamaan yang tak berujung. Oleh karena itu, kita perlu berani mengevaluasi motivasi dan kebutuhan sejati dari orang yang meminta bantuan. Memberikan pertolongan haruslah didasarkan pada kebutuhan real dan niat untuk memperdayakan, bukan sekadar menuruti permintaan yang didorong oleh ketamaan. Kita harus berhati-hati agar kebaikan kita tidak disalahgunakan untuk melayani sifat buruk dan nafsu duniawi yang tak terbatas. Tipe kelima adalah orang yang suka menyalahgunakan kepercayaan, khianat, dan amanah. Salah satu prinsip utama dalam Islam adalah amanah, yaitu tanggung jawab dan kejujuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Sesungguhnya, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. An-Nisa ayat 58. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, apabila amanat telah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. Orang yang tidak bisa menjaga amanah biasanya memiliki ciri-ciri seperti sering mengingkari janji dan komitmen, memanfaatkan kepercayaan orang lain untuk keuntungan pribadi, tidak bertanggung jawab atas tugas atau kewajiban yang diberikan, dan berulang kali melakukan kesalahan yang sama tanpa ada niat untuk memperbaiki diri. Contohnya adalah seseorang yang sering meminjam uang tetapi tidak pernah berniat mengembalikannya sesuai janji, atau rekan bisnis yang diberikan modal tetapi menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Membantu orang yang tidak bisa dipercaya bukan hanya merugikan diri sendiri secara finansial atau emosional, tetapi juga bisa merusak sistem sosial dan ekonomi. Jika kita terus memberi mereka kesempatan, mereka akan semakin menganggap enteng kepercayaan dan terus menyalahgunakan kebaikan yang diberikan. Islam mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam memilih siapa yang layak diberi kepercayaan dan siapa yang sebaiknya dijauhi. Tujuannya adalah untuk mendidik mereka, bukan malah membiarkan mereka dalam kebiasaan buruk. Kita harus bersikap waspada agar mereka belajar dari kesalahan mereka. Jika memungkinkan, nasihati mereka dengan cara yang baik agar mereka memahami pentingnya menjaga amanah. Membantu orang yang tidak bisa dipercaya hanya akan membuat kita terjebak dalam masalah yang sama berulang kali. Jangan biarkan kebaikan kita dimanfaatkan oleh orang yang tidak menghargai amanah. Tipe keenam yang harus kita jauhi dalam memberikan dukungan adalah orang yang suka menindas atau zalim dan merugikan orang lain. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan sangat membenci segala bentuk kezaliman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kamu akan doa orang yang terzolimi, karena tidak ada hijab antara doanya dan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita memberikan bantuan, baik finansial, kekuasaan atau dukungan moral kepada orang yang dikenal sering menindas orang lain, kita secara tidak langsung ikut menjadi bagian dari kezolimannya. Kita sama saja dengan menyediakan amunisi bagi si zolim untuk melanjutkan perbuatan buruknya. Contohnya adalah memberikan modal usaha kepada seseorang yang sering merampas hak-hak pekerjanya, atau memberikan dukungan politik kepada pemimpin yang terbukti korup dan menzolimi rakyatnya. Bantuan kita dalam kasus seperti ini bukan hanya sia-sia, tetapi juga bisa mendatangkan murka Allah kepada kita, karena kita telah turut serta dalam membantu terjadinya kezaliman dan kerusakan di muka bumi. Islam memerintahkan kita untuk bersikap netral dalam hal kebatilan. Bahkan, kita diperintahkan untuk menghentikan kezaliman sejauh kemampuan kita. Memberikan bantuan kepada penindas adalah kebalikan dari ajaran ini. Oleh karena itu, sebelum memberikan pertolongan, kita harus meneliti rekam jejak orang tersebut. Apakah bantuan kita akan digunakan untuk kebaikan atau justru untuk memperkuat posisinya dalam menindas yang lemah? Jika kita ikut membantu orang yang zalim, berarti kita ikut menuai akibat buruknya. Islam menganjurkan kita untuk bersikap tegas terhadap kezaliman dan tidak mendukungnya dalam bentuk apapun. Jadilah pembela kebenaran dan keadilan, bukan penolong bagi para pelaku kezaliman yang akan membuat kita ikut menanggung dosa atas perbuatan buruk mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membantu tipe-tipe orang yang telah disebutkan di atas, pendosa yang konsisten, pemalas, kufur nikmat, tamak, pengkhianat, dan penindas akan membawa dampak negatif yang jauh melampaui kerugian finansial semata. Dampak yang paling signifikan adalah kerusakan pada niat dan semangat berbuat baik kita sendiri. Ketika kebaikan kita berulang kali disalahgunakan atau dibalas dengan pengkhianatan, akan muncul rasa kecewa yang mendalam, yang pada akhirnya dapat membuat kita menjadi ragu, enggan, atau bahkan takut untuk membantu orang lain yang benar-benar membutuhkan. Sikap ini sangat berbahaya, karena dapat memadamkan api kedermawanan dan kasih sayang yang diperintahkan dalam Islam. Selain itu, memberikan bantuan kepada orang yang salah juga bisa merusak tatanan sosial. Contohnya, membantu pemalas yang mampu bekerja akan menciptakan budaya ketergantungan. Mendukung penindas akan memperkuat kezaliman dan menghilangkan rasa keadilan di masyarakat. Oleh karena itu,
Memilih siapa yang akan dibantu adalah bagian dari integritas moral dan kebijaksanaan yang diajarkan Islam. Islam mengajarkan kita untuk menjadi penyebar kedamaian dan kebaikan, bukan alat bagi mereka yang ingin melihat orang lain bermusuhan atau terpuruk. Jangan biarkan kebaikan kita digunakan untuk kepentingan yang salah. Bersikaplah bijak dalam setiap keputusan yang kita ambil, agar bantuan yang kita berikan benar-benar membawa manfaat yang hakiki sesuai dengan tujuan syariat. Menjaga niat dan hikmah dalam memberi adalah kunci agar setiap amal kebaikan kita tetap bernilai dan tidak menjadi jembatan menuju keburukan, baik bagi diri kita maupun bagi orang yang kita bantu. Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya kebijaksanaan dan keseimbangan atau tawazun dalam segala tindakan, termasuk dalam memberikan pertolongan. Islam tidak pernah menutup pintu pertolongan sepenuhnya, bahkan terhadap orang-orang yang memiliki kekurangan moral. Namun, kuncinya terletak pada bentuk pertolongan dan niat kita. Jika seseorang adalah pendosa yang konsisten, kita tetap bisa menolongnya dengan memberikan nasihat yang baik, mau'izah hasanah, mendoakannya, atau membantu memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa memfasilitasi dosanya. Contohnya, jika seorang pengkhianat sedang kelaparan, kita memberinya makanan sebagai bentuk kemanusiaan. Tetapi kita tidak akan memberinya kepercayaan finansial untuk mengelola modal bisnis kita. Dengan kata lain, kita memisahkan antara bantuan kemanusiaan dasar dengan dukungan atau kepercayaan yang beresiko disalahgunakan untuk keburukan. Allah mencintai orang yang berbuat baik, tetapi Allah juga mencintai orang yang berhati-hati dan tidak mudah tertipu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin tidak terperosok ke dalam lubang yang sama 2 kali. Ini mengajarkan kita untuk belajar dari pengalaman. Evaluasi niat mereka, amati perubahan perilaku mereka, dan ukur dampak bantuan kita. Jika seseorang benar-benar membutuhkan bantuan dan memiliki niat untuk berubah menjadi lebih baik, maka kita harus maju dan menolongnya dengan segenap kemampuan. Sebaliknya, jika bantuan kita justru membawa keburukan, maka menahan diri adalah bentuk kebaikan yang lebih besar. Mari kita jadikan hikmah, kebijaksanaan sebagai pedoman, sehingga setiap tetes kebaikan yang kita berikan benar-benar mendatangkan maslahat dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menonton bersama pembahasan mengenai 6 tipe orang yang diperingatkan dalam Islam untuk tidak dibantu secara membabi buta, semoga kita semua mendapatkan pencerahan dan kebijaksanaan dalam mengelola niat baik serta harta kita. Inti dari semua pembahasan ini adalah, jadikan kebaikan sebagai jalan menuju kebaikan yang lain, bukan sebagai jembatan menuju dosa atau kerugian. Prinsip menolak membantu tipe orang tertentu bukanlah karena kita pelit, melainkan karena kita ingin menjaga kesucian amal dan memastikan bahwa setiap pertolongan kita selaras dengan nilai-nilai Islam. Kita ingin bantuan kita berdampak positif, memberdayakan, dan membawa orang kepada ketaatan, bukan malah melanggengkan kemaksiatan, kemalasan, kezaliman, atau pengkhianatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita petunjuk, kekuatan, dan hikmah agar kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang pantas dibantu dan mana yang harus kita jauhi, sehingga setiap amal kebaikan yang kita lakukan diterima di sisinya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, berilah kami kemampuan untuk selalu menempatkan kebaikan pada tempatnya yang paling mulia. Lindungilah hati kami dari rasa kecewa yang mendalam akibat pengkhianatan, dan kuatkanlah niat kami agar terus berbuat baik hanya karena mengharapkan ridho-Mu. Jadikanlah setiap harta dan tenaga yang kami keluarkan sebagai amal jariah yang tak terputus. Jauhkanlah kami dari tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, dan bimbinglah kami untuk senantiasa menjadi penolong bagi mereka yang benar-benar terzalimi, membutuhkan, dan memiliki niat untuk kembali kepada ketaatan. Ampunilah segala kelalaian dan kesalahan kami. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda merasa pembahasan ini sangat penting dan bermanfaat, saya mohon dukungan Anda untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup, berikan like, dan bagikan video ini kepada teman-teman serta keluarga Anda agar manfaatnya tersebar luas. Sampai jumpa di video selanjutnya.